benar-benar tidak menghargai perjuangan AHY. Musni Umar malah dukung duet Anies Hovifah. Saat masih kecil dulu ketika ditanya apa cita-citanya, banyak yang menjawab ingin menjadi presiden. Tidak ada seorang pun anak yang bercita-cita ingin menjadi wakil presiden, apalagi menjadi wakil presiden PKS. Hehehe. Lantas kenapa orang gak mau menjadi wakil? Karena hanya menjadi pajangan doang. Semua keputusan presiden yang tentukan, termasuk menteri, semua atas persetujuan presiden, bukan wakil. Hanya saja ini yang lucu, si AHY malah mati-matian ingin menjadi wakil Anies. Pokoknya segala cara dilakukan agar dirinya disetujui oleh Nasdem dan PKS untuk menjadi cawapres mantan gubernur 212 tersebut. Mulai dari menyodorkan nama ketum Demokrat itu ke Surya Paloh, pamer hasil survei kalau elektabilitas AHY tertinggi sebagai cawapres. SBY turun gunung untuk membujuk Paloh dan Saihu agar mau menyetujui anaknya menjadi bakal cawapres Anies dan lain-lain. Termasuk buzzer Partai Demokrat juga dikerahkan dalam rangka mempengaruhi persepsi elit Nasdem dan juga PKS. Yang jadi pertanyaan di sini, kenapa AHY ngotot pengen menjadi cawapres? Kenapa nggak jadi capres saja sekalian? Dia kan ketum partai dan anak mantan presiden 2 periode. Jawabannya ingin menjadi cawapres itu merupakan pilihan yang paling rasional bagi AHY. Kenapa? Dia sadar bahwa Partai Demokrat saat ini tidak terlalu disukai oleh masyarakat, yang disebabkan oleh kerakusan kader Demokrat di masa lalu. Mulai dari ketua umumnya, bendahara, wasekjen, anggota DPR, Dewan Pembina hingga ketua DPP terlibat korupsi Ferguson. Termasuk beberapa kepala daerah kader Partai Demokrat juga ada yang korupsi. Padahal slogannya adalah katakan tidak pada korupsi. Hal inilah yang kemudian membuat orang kapok memilih partai berlambangkan bintang Mercy itu. Atau kasarnya begini, lebih baik saya golput daripada harus memilih Partai Demokrat. Sementara sebagai ketua umum partai, AHY wajib menyelamatkan partainya itu. Apalagi Partai Demokrat itu warisan dari bapaknya. Nah, salah satu indikator keberhasilan sebuah partai adalah punya perwakilan di parlemen. Untuk punya kursi di DPR ini, partai wajib memperoleh suara minimal 4%. Mendapatkan suara di atas 4% inilah yang sedang diperjuangkan oleh AHY. Lewat jalur dirinya mesti menjadi cawapres. Kenapa kalau dirinya menjadi cawapres partai bisa selamat? Karena Partai Demokrat akan mendapatkan yang namanya cocktail effect. Hanya saja memang untuk menjadi cawapres itu tidak semudah kata-kata Mario Teguh Ferguson. Novel Bamukmin saja menyerah, walau sempat mengaku akan didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia jika dirinya yang menjadi cawapres Anies. Akan tetapi yang namanya usaha berhasil atau tidaknya patut dihargai juga. Daripada seperti Aldi Taher yang cuma omong doang, ingin menjadi cawapres Anies tapi gak ngapa-ngapain. Mending AHY yang setidaknya pernah berjuang. Pertanyaannya, kenapa orang yang berjuang patut dihargai? Karena berusaha atau berjuang itu tidak gampang, Ferguson. Banyak hal yang mesti dikorbankan. Mulai dari waktu, tenaga, pikiran, perasaan hingga materi yang tidak sedikit. Perhatikan saja baliho AHY siap yang tersebar di mana-mana dan segede gaban itu. Nyanyi baliho kepak sayap kebinekaan Puan. Berapa biayanya? Bisa jadi sampai miliaran rupiah. Itu baru baliho. Belum lagi biaya lain seperti nasi bungkus untuk tim ses dan buzzer. Si Musni Umar seperti tidak peduli dengan perjuangan dan pengorbanan AHY itu. Dengan nada seperti tanpa bersalah ia mengatakan, duet Anies Hovifah Pilpres 2024 untuk hadapi capres penguasa yang memiliki kekuatan raksasa dari berbagai segi. Semua bacawa pres Anies yang selama ini beredar di publik kuat, tetapi yang dihadapi kekuatan raksasa,
Mesti Hovifah yang jadi wakilnya. Katanya kala itu. Asik, hehehe. Ternyata Profesor KW tersebut mendukung Hovifah bro untuk menjadi Cawapres Anies 2024 nanti. Yang ini turut didukung oleh buzzer Anies yang lain. Sip, setuju. Emang dari tadi Ane pengen boker tapi belum mules-mules. Tapi begitu baca cuitan Musni Umar langsung kontraksi. Tutur pemilik akun Twitter @dianbadrun. Fix, Musni Umar calon Menteri Pendidikan. Lanjut pemilik akun Twitter @nyongwongbumen. Hahaha, benar-benar gak ada akhlak si Musni ini. Mengusulkan Hovifah sebagai Cawapres Anies di depan kader Demokrat secara terang-terangan. Hanya saja kalau diperhatikan yang tidak setuju AHY menjadi Cawapres Anies bukan Om Musni saja. Tapi banyak juga yang lain seperti JK, Nasdem, PKS dan beberapa buzzer Anies. Jadi kasihan sebenarnya lihat Wan AHY kalau begini ceritanya. Dia capek berjuang supaya terpilih jadi bakal Cawapres. Sementara istrinya asik joget-joget bareng Bunda Korla. Tidak dianggap pula perjuangannya oleh Musni Umar.